sekarang kita kembali kepada bagaimana mencoba mendalami diri kita. Ini teknik itu mohon maaf mungkin tidak ada dalilnya, tapi ini pengalaman. Contoh, kita diminta oleh Allah untuk memikirkan alam semesta dan diri kita. Itu dalil pokoknya. Kemudian diri kita itu bisa dipahami bagaimana cara mendalami. Tadi ada di komponen-komponen bagian tubuh kita pikirkan betapa kekuasaan Allah ada di situ. Sekarang kita menginjak pada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu jiwa kita. Jiwa kita itu ada yang jiwa marah, ada yang jiwa bingung, ada yang bingung itu ya bingung, sering ragu-ragu, ada jiwa yang sering menyesal, ada jiwa yang tenang, yang disebut mutmainah itu. Kalau yang masih labil, masih sering mengumbar nafsu itu namanya ammaroh. Nah, ammaroh itu yang saya sebut tadi itu bingung, lawama, mulhima. Niku enten dalile kabeh di Al-Qur'an. Nanti saya share. Nah, sampai kemudian kalau sudah mutmainah itu orang bisa meningkatkan dirinya pada yang namanya rodiyah dan mardiyah. Terakhir kamilah miliknya Rasulullah. Itu ada 7 tingkatan. Nah, oke, kita tidak akan mengutak-atik itu lebih dalam lagi, tapi yang praktis. Yang praktis, kalau kita melihat diri kita, yang disebut oleh hati nurani kita itu jelek, contoh marah. Ini hampir setiap nurani orang akan bilang marah, apalagi pemarah, itu kan jelek. Nah, bagaimana tekniknya kita mendalami ilmu marah? Bukan untuk marah-marah, tapi untuk mengendalikan marah kita. Salah satu tekniknya adalah diambil titik tengah marah, lalu ditarik ke ujung paling marah, dan ditarik paling ujung tidak marah. Jadi marah, kita tarik paling ujung, sangat marah. Paling kiri katakanlah tidak marah sama sekali. Itu kita tarik dengan berbagai macam kasus dalam kehidupan kita. Contoh, kalau orang tidak marah sama sekali, saat, mohon maaf, ini contoh, istrinya diganggu orang dalam pengertian dilecehkan, nggak marah itu salah kan? Salah. Artinya paling jeleknya marah itu adalah, paling jeleknya orang yang tidak bisa marah itu, maka kita harga diri kita habis sebagai manusia. Maka kita akan jatuh sebagai hewan yang sak-sae bojone kata-ganti kayak mana kayak. Dalam kasus contoh ini ya. Kalau kita tarik paling marah, maka kita akan menemukan kita bisa marahi istri tanpa sebab. Hanya gara-karena, bukan hanya, mungkin gara-gara jenuh, sumpek saat bekerja. Jelek kan itu, apalagi itu dilampiaskan dengan marah-marah yang lebih tidak mutu. Umpamanya banting piring, saiki gak ono. Jarang orang kayak gitu. Piringnya plastik, Mas. Ora iso pecah. Bentuknya paling sekarang itu yang paling marah itu adalah melampiaskannya di luar. Pergi keluar, golek liyane gitu. Nah, itu. Maka kita akan mengetahui kalau diri kita itu dilampiaskan kemarahannya sampai marah-marah, untungnya apa? Nggak ada untungnya. Maka, umpamanya kita lampiaskan, pulang marah-marah, keluar rumah lagi, banting pintu jegret, sing nang omah sumpek, tangga krungu ya melu sumpek. Aduh. Kita keluar sak-sake menghabiskan uang, lalu pulang lagi. Kita mikir, enggak ono untungnya kabeh. Sama sekali enggak ada untung. Tetapi kalau kita tarik kepada yang tadi, kita
yang tidak marah sama sekali, yang harusnya marah kita tidak marah, maka kita akan dilecehkan orang, tidak punya harga diri, dan tidak ada untungnya sama sekali. Semua isinya kerugian. Itulah diri kita. Maka kita itu harus menempatkan marah pada tempatnya yang proporsional. Karena kita dikasih marah. Kita dikasih marah itu adalah dalam rangka itu mempertahankan diri kemanusiaan kita. Agar kita menjadi manusia, bukan menjadi hewan tadi atau menjadi setan yang di paling ujung gitu. Nah, caranya seperti itu. Dan itu sangat tampak sekali kalau kita membaca Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali caranya seperti itu. Bagaimana cara mengenal diri? Itu diantaranya mengenal sifat-sifat kita tadi itu. Imam Ghazali tidak menampilkan anggota-anggota badan tadi, bahwa anggota badan kita itu mempunyai kekuasaan Allah di dalamnya. Itu tidak. Yang dibahas Imam Ghazali lebih banyak pada bagaimana sisi yang tidak kelihatan atau jiwa kita. Oke, berikutnya kalau kita mencoba contoh lagi. Orang tenang, mempunyai jiwa yang tenang, itu banyak untungnya. Tetapi di dalam ayat Al-Quran itu masih diperingatkan oleh Allah. Pertanyaannya kan begini. Jiwa tenang itu bisa dimiliki orang muslim saja atau non-muslim? Jawabannya, bisa dimiliki siapa saja. Jiwa tenang itu adalah orang yang tidak pemarah, orang yang bisa mengendalikan dirinya. Bagaikan lautan, ada benda sakdrum jatuh ke lautan, itu ya mau piuk gitu kan, dia tetap tenang, mampu mengendalikan diri. Mata kita melihat apa, pekerjaan kita bagaimanapun yang ada ini tidak bisa mengganggu marah kita yang sampai ujung ekstrim, kanan maupun kiri tadi. Kita bisa menjadi tenang, dan itu bisa dilakukan oleh orang non muslim juga. Nah, terutama kalau jenengan lihat video terakhir, ada seorang biksu kalau tidak salah, itu tidak boleh mengadakan upacara keagamaan di daerah mana itu saya lihat. Kan diminta mohon maaf itu. Itu saya lihat itu tenang Pak orangnya, biksu itu. Artinya pengendalian dirinya, pengendalian jiwanya itu sangat luar biasa. Maka Allah memperingatkan orang yang sudah jiwanya tenang seperti itu dengan ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai orang yang berjiwa tenang, kembalilah pada Tuhan. Irji'i ila rabbiki. Maka banyak orang bilang secara spiritual ujung dari banyak agama itu ada di titik itu sama. Jangan berproses memikirkan lalu kemudian berlatih mengendalikan diri dan lain-lain tadi, itu ujungnya akan sampai di nafsu mutmainah tadi. Jiwanya tenang, tetapi belum tentu muslim, belum tentu beriman kepada Allah. Tetapi kalau seperti itu akan diperingatkan oleh Allah, kembalilah wahai jiwa yang tenang kepada Allah. Dan disitulah keimanan. Nah, disitu bedanya orang muslim masih bisa naik pada tahapan spiritual lebih tinggi lagi. Penyaksian kepada Allah lebih mantap lagi, lebih tinggi lagi. Nah, jadi begitu. Monggo, saat ini panjenengan yang komentar. Monggo Mas Mufti, biar nggak ngantuk. Ini pembahasan berat sekali Mas. Pertama saya mau tanya Pak. Pertama, takwa itu apa? Yang kedua, saat malam misal gitu, kita ya berdoa gitu. Kalau misal tenang, suasana tenang, kadang kan kalau kita berdoa kayak merasa kayak bulu kuduk, ada yang merinding gitu. Waktu ngaji atau gimana gitu. Kan ada yang bilang kayak gitu kan. Oh berarti
ya doanya kalau kayak gitu dirasain sambil kadang kan terpejam kayak gitu, matanya terpejam kadang, nanti bisa dikabuli kayak gitu. Atau kayak gitu cuma karena apa ya, perasaan aja gitu, apa karena ada yang nggak terlihat atau gimana gitu. Yang nggak terlihat itu banyak loh. Termasuk yang di dalam dompet, itu ditutup ya nggak terlihat ya. Buka dompetnya kan nggak terlihat ya, dibuka lo gak ono isi nih, bulu kuduk iso merinding juga mas. Gitu. Kalau itu akan bisa sampai yang nggak tahu kenapa bisa milih. Oke. Nih, saya coba satu persatu nih. Yang pertama tentang takwa. Para ulama itu merumuskan bahwa takwa itu yang disebut banyak sekali di dalam Al-Quran, termasuk salah satunya yang kita dengar pada waktu khutbah, dan itu kan biasanya kita belum ngantuk itu, ya kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Lah, para ulama itu kemudian merumuskan banyak kata takwa dalam Al-Quran dan hadis. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sangat umum kan mas? Maka tidak setiap orang yang kelihatan sholat itu takwa. Karena pertanyaannya itu menjalankan perintah Allah atau bukan? Bisa kan mas sholat bukan karena menjalankan perintah Allah? Bisa kan? Nah aku nang kampus UII kok ora sholat kok dur-dur kan ora wangun. Berarti itu bukan karena perintah Allah. Begitu juga saat kita meninggalkan sesuatu. Wah, lagi ono sing delok aku ya. Aku orang ngombe sik. Ya ini mungkin hanya contoh ya, hanya sekitar contoh. Karena apa? Karena ono sing delok, ono tonggoku. Ya aku orang ngombe no. Berarti dia tidak minum minuman keras itu bukan karena dilarang oleh Allah. Nah, artinya tidak setiap bentuk ketakwaan, tidak setiap bentuk ibadah yang kita kenal lalu dijalankan orang itu adalah ketakwaan. Tinggal yang mendorong tadi itu perintah Allah atau bukan. Perintah Allah yang paling lembut ya mas, yang paling lembut itu adalah, mungkin ada yang paling lembut, tapi yang lembut lagi, yang lebih lembut yang bisa saya contohkan. Jenengan kita sebagai orang muslim dan mukmin itu diperintah enggak untuk ingat Allah setiap duduk, berbaring dan berdiri? Diperintahkan? Diperintahkan? Bisa enggak kita lakukan? Dalam 24 jam. Mungkin hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam kita ingat Allah. Sisanya enggak. Berarti kita itu secara hitung-hitungan matematis ketakwaan kita masih jauh kan mas? Ya kan? Berarti belum sesungguhnya bertakwa. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang muslim, bertakwalah dengan sesungguhnya takwa. Maka sesungguhnya takwa itu adalah diantaranya tadi yang paling lembut, yang paling, bukan paling halus ya, yang halus lah, diantara yang halus itu adalah ingat Allah. Ingat Allah itu pun kalau dikembangkan itu masih punya grade-grade. Ingat Allah itu mau di lisan, di hati, di jiwa, atau ingat Allah beserta keagungan Allah, beserta kekuasaan Allah, beserta ilmunya Allah. Beda loh mas. Saat kita ingat dengan keagungan Allah, Allah yang maha agung seperti itu, maka kita merasa sangat tidak ada artinya. Karena yang maha agung. Saat kita merasa tidak ada artinya itu mas, itu bisa sampai hilang. Karena tidak merasa tidak ada artinya sampai hilang, gak ada artinya. Maka sebuah ungkapan, saya hanyalah sebutir debu di alam semesta, itu masih ada yang lebih kecil lagi, gak kelihatan. Kita itu gak kelihatan. Itulah yang disebut dalam bahasa tasawuf itu fana. Fana itu hilang, diri kita hilang. Sebagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari,
jenengan nonton YouTube sangat konsentrasi, filmnya apik nang YouTube sampai melu nangis. Ingat diri Anda sendiri? Enggak. Yang diingat adalah kita terlibat dalam film itu. Itulah namanya fana. Saat kita mulai menyaksikan keagungan Allah itu, kita nggak ada apa-apa. Yang diingat ya Allah, kita nggak ada. Nah, berarti kita kan bertakwanya masih sangat jauh, Mas. Masih banyak space yang kita itu bisa bertakwa. Kok terus ono wong ngomong umpama nih, aku ya takwa tenan. Wedan wong iku. Edan atau memang belum ngerti lah. Lain ya, kalau belum ngerti ya belum ngerti, ya gimana lagi kan begitu. Ya diajari, nggak bisa ngajari. Maka banyak sebetulnya orang itu tertawa kalau melihat kita. Orang yang tinggi-tinggi itu tertawa Mas melihat kita. Itu kelakuannya. Ya sama seperti kita lah. Melihat anak kita. Belajar sepeda. Kita kan sudah mahir sepeda. Iya kan? Ndelok anak kita ini kita bisa senyum-senyum kok kurang ngono. Itu sama. Kita itu dilihat orang-orang yang sudah tinggi di atas kita. Wah, kayak Luqman, kayak pating petakilan rono rene mencoba, katakanlah mencoba untuk bertakwa kok angel banget tuh, padahal sederhana banget. Sama seperti jenengan melihat anak jenengan main sepeda. Maka saat kita ingat seperti itu, bisa nggak kita Mas berkata, aku wis pinter. Maka disitulah letak itu orang bertambah sinau, bertambah ilmu, akan bertambah menunduk karena dia tahu masih banyak orang yang lebih berilmu dari dirinya. Fauqa di ilmin alim. Ini bukan ayat Al-Quran, bahwa di atas orang alim itu ada yang lebih alim. Yang kita kenal dengan sangat populer, di atas langit ada langit. Nah, begitu. Itu satu tentang takwa. Lalu tentang doa. Doa itu nek tenan berdoa, maka pasti dikabulkan oleh Allah. Dalam bentuk dan waktu kebijaksanaan Allah. Bukan dalam bentuk dan waktu menurut kita, apalagi menurut nafsu kita. Itu karena maha kasihnya Allah, maha rahmannya Allah, maha rahimnya. Sampun paham ya? Bukan, tak ulang lagi. Doa itu pasti dikabulkan dengan bentuk dan waktu menurut kemahabijaksanaan Allah, bukan menurut diri kita, apalagi menurut keinginan nafsu kita. Beda loh, ini beda kabeh. Itu setiap kata ono makna nih. Kemahabijaksanaan Allah. Allah itu jelas lebih tahu tentang yang masalah kepada diri kita. Maka kalau kita dikehendaki baik, kita itu diatur oleh Allah. Termasuk cara mengatur Allah itu adalah dengan kita itu doanya 10 juta dikai mung 1 juta. Itu karena Allah maha bijaksana. Karena Allah maha tahu kalau dikai 10 juta tenan gak kuat. Saya bilang gak kuat itu ayat Al-Quran, bukan ngarang. Itu di ayat Al-Quran ada, bahwa ada sebagian hamba-hambaku nek dikei dibuka dunia ini nang dia akan menjadi kafir. Tegas itu. Maka jangan nelongso nek gak tek duit-duit. Itu bisa jadi adalah implementasi dari ayat itu tadi, bahwasanya kita bisa jadi nggak kuat kalau diberi akeh. Kita kok diberi sedikit nggak kuat, itu karena Allah ingin menyelamatkan akhirat kita, menyelamatkan iman kita. Yang tadi bahwa kalau dibuka pintu dunia itu pasti hamba itu akan menjadi kafir. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasannya ada orang itu kalau kuat imannya kalau dikasih kaya, kalau dikasih miskin dia jadi kafir. Ada orang yang kalau dikasih miskin itu gak kuat,
atau kuat imannya kalau dikasih miskin, maka dia kalau dikasih kaya jadi kafir. Contoh Korun. Nah, seperti itu. Doa itu, ini yang pertama, doa itu pasti terkabul. Berarti pertanyaan saya kemudian, tondo-tondo merinding, tondo-tondo menangis, itu tondo-tondo pengabulan bukan? Terkait nggak? Lawang setiap doa dikabulkan, berarti nggak ada hubungannya itu dikabulkan atau tidak. Nah, kalau kemudian itu dipreteli menjadi lebih spesifik, dikabulkan sesuai dengan keinginan kita, lain lagi. Jenengan pinginnya, kita sebetulnya pinginnya itu kan diatur Gusti Allah toh, dari pada ngatur awak dhewe. Lalu sebetulnya nanti diatur Gusti Allah karena dia ngatur dhewe. Kemudian kalau doa itu sesuai kita betul-betul menginginkan dengan bentuk yang sesuai, umpamanya ujian kepingin lulus gitu ya. Ya lulus tenan lah Pak, masuk wis ndonga kok ora lulus gitu. Itu tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya kalau itu dikabulkan itu tidak ada satu ciri pun yang disampaikan oleh Rasulullah doa terkabul itu begini gitu, tidak ada. Itu pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi, maka itu bisa berbeda-beda antara satu orang. Saya pernah juga ditanya seperti jenengan pertanyaan itu, tondo nek donga dikabulkan niku napa atine kaya ana maklum ngoten nggih Pak Lukman. Aku ya ora iso jawab. Ya ampun, itu maka apakah itu benar atau tidak terkait dengan dikabulkan atau tidak? Dititeni dewi-dewi, Mas. Saya tadi sudah bilang di depan, pengalaman pribadi, spiritual itu pengalaman pribadi yang kadang sangat berbeda antara satu orang dan lain. Maka harus dititeni dewi-dewi. Di antaranya, saya itu bisa lebih khusyuk kepada Allah kalau umpama ya, ini contoh ya, lebih khusyuk kepada Allah kalau saya itu sholatnya, sholat sunnah, sholat hajat itu lebih khusyuk kalau itu menjelang tidur, namanya begitu. Karena kalau habis tidur saya itu perlu untuk ngopi, ngerokok, rodok suwi gitu loh. Umpamanya begitu. Itu pengalaman pribadi. Ini hanya contoh loh, Mas. Kadang saya itu kalau habis tidur itu ya ngantuk lagi, malah tidak bisa khusyuk. Itu kan sesuai dengan keadaan pribadi. Nah, itu dikabulkan atau tidak, itu dititeni. Cara niteninya yang jenengan doa apa, terkabulnya bagaimana, nah itu dititeni. Kalau masalah makhluk lain itu di mana-mana ada. Contoh yang membuat makhluk lain itu inginnya di sekitar kita, itu adalah niat yang tidak tulus. Niat yang tidak tulus, doanya yang banyak berhubungan dengan pemenuhan kepuasan nafsu kita. Itu biasanya jin. Nah, jin itu terlibat untuk memuaskan diri kita. Jin yang setan maksudnya ya. Ya gampangannya setan yang berupa jin. Itu juga ingin terlibat memuaskan diri kita dengan doa kita yang yang untuk pemuasan nafsu itu. Dia juga ikut andil ingin itu terwujud. Maka dia berada di sekeliling kita. Apa sih kepentingannya mereka? Tinggo konco, Mas. Neraka niku isine sinten? Isine kan manusia yang ngikut setan toh. Nah, itu. Manusia kalau ngikuti hawa nafsunya, dadine kan gak taat, Mas, kepada Allah. Saat gak taat kan dadi koncone.
Dadi koncone sampai nang neraka. Nah, mereka itu cari teman. Di antaranya caranya adalah mengikut andil untuk menghasilkan dari doa itu yang bersumber dari hawa nafsu. Contoh, saya iki nek zaman nom-noman dhisik ya. Cewek kae tenan, ayu tenan. Pokoke aku kudu isok nikah karo dhek. Saat dia mengatakan iku ayu tenan, kira-kira dia menikahi dia karena ayunya kan, karena cantiknya kan, berarti itu kan hawa nafsu. Maka saat dia berdoa walaupun nyebutin namanya Gusti Allah, tetapi sumber penyebutannya itu hawa nafsu. Nah, maka yang ada di sekeliling kita termasuk yang jin-jin pintar-pintar itu, yang nyari teman itu akan ikut andil. Maka merindinglah bulu kuduk